Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kecerdasan artifisial. Saya Dimas Valentino dengan NIM 1462324 kenalkan saya Muhammad Rizky dengan NIM 14623000237. Perkenalkan nama saya Amanda Maulana dengan NIM 14623000234. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan tentang sistem pakar untuk menentukan tanaman yang cocok berdasarkan kondisi tanah. Selamat datang dalam presentasi tentang pengembangan sistem pakar untuk membantu petani dan penghobi tanaman dalam memilih jenis tanaman yang paling sesuai dengan kondisi tanah mereka. Sistem ini bertujuan untuk mengoptimalkan hasil panen dan penggunaan lahan dengan memanfaatkan pengetahuan ahli agronomi dan parameter tanah yang spesifik. Latar belakang dari masalah ini adalah yang pertama yaitu kesulitan pemilihan tanaman. Banyak petani atau penghobi yang kesulitan memilih tanaman yang sesuai dengan jenis tanah mereka, sehingga hasil tanam menjadi kurang optimal. Yang kedua, kebutuhan solusi cepat. Sistem pakar dapat menjadi solusi untuk memberikan rekomendasi yang cepat, akurat, dan berbasis data. Yang ketiga, mengurangi kerugian. Dengan memanfaatkan pengetahuan ahli agronomi dan parameter tanah, sistem ini dapat mengurangi kerugian akibat pemilihan tanaman yang salah. Berikutnya yaitu parameter tanah yang dipertimbangkan. Yang pertama, pH tanah, meliputi asam, netral, atau basah. Yang kedua ada terus tekstur tanah, meliputi pasir, tanah liat, atau lempung. Yang ketiga yaitu kandungan nutrisi, meliputi nitrogen, fosfor, dan kalium. Yang keempat ada kelembapan, meliputi drainase tanah. Selanjutnya yaitu pendekatan sistem pakar. Bahas, yang pertama, bahas pengetahuan. Mengumpulkan data dan aturan dari ahli agronomi dan literatur ilmiah tentang kesesuaian tanaman dengan berbagai kondisi tanah. Yang kedua, mesin inferensi. Menggunakan logika berbasis aturan untuk mencocokkan kondisi tanah dengan tanaman yang sesuai. Yang ketiga, ada antarmuka pengguna. Memungkinkan pengguna memasukkan data tanah mereka dan menerima rekomendasi tanaman yang cocok. Berikut ini ada dalam implementasi dalam prolog. Fakta kondisi tanah. pH yang meliputi asam yaitu kurang dari 6,5. pH netral dari 6,5 sampai 7,5. pH basah lebih dari 7,5. Fakta kesesuaian tanaman yang cocok yaitu pertama ada padi dan netral. Cocok kedua yaitu ada jagung asam. Cocok ketiga yaitu kelapa basah. Aturan rekomendasi tanaman, tanaman pH pertama yaitu kondisi dan pH. Cocok yaitu tanaman dan kondisi. Integrasi Certain Factor. Definisi CF. Creation Factor digunakan untuk bernilai probabilitas kesesuaian tanaman dengan kondisi tanah tertentu. Implementasi menambahkan nilai CF pada fakta dan aturan untuk memberikan rekomendasi yang lebih akurat. Contoh CF, padi netral 0,9, berarti pada 90% cocok dengan netral tanah. Aturan dengan Cretani Factor. Fakta dengan CF. CF padi netral 0,9. CF2 jagung asam 0,8. Aturan dengan CF. Rekomendasi tanaman tanam pH CF. pH kondisi pH. CF tanaman kondisi CF. Pengembangan sistem lanjutan, penambahan parameter, mengintegrasikan parameter tambahan seperti tekstur tanah dan drainase untuk hasil yang lebih spesifik. Dua, kombinasi CF, mengembangkan logika untuk menggabungkan CF dari berbagai parameter untuk mendapatkan rekomendasi yang lebih komprehensif.
Tiga, basis data tanaman. Memperluas basis pengetahuan dan menambahkan lebih banyak jenis tanaman dan kondisi tanah. Contoh perhitungan CF total. CF total untuk beberapa parameter. CF total, CF1, CF2, CF total. CF total is CF1 tambah CF2 dikali 1 kurangi CF1. Contoh penggunaan. Jika CFPH sama dengan 0,9 dan CF terstruktur sama dengan 0,8. CF total sama dengan 0,9 tambah 0,8 dikali 1 kurangi 0,9 sama dengan 0,98. Manfaat sistem pakar. Optimalisasi hasil panen. Dua, efisien penggunaan lahan. Tiga, penghematan biaya dan waktu. Empat, peningkatan pengetahuan petani. Kemudian langkah-langkah untuk implementasinya adalah yang pertama pengumpulan data. Mengumpulkan data terkait parameter tanah dan kesesuaian tanaman dari jurnal atau pakar. Kemudian pemrograman. Implementasi dari dalam prolog menggunakan pendekatan berbasis aturan dan JF. Yang ketiga, pengujian, yakni uji sistem dengan beberapa skenario tanah untuk memastikan akurasi hasil. Yang keempat adalah evaluasi dan penyempurnaan, melakukan perbaikan berdasarkan hasil pengujian dan masukan pengguna. Contoh skenario penggunaannya. Yang pertama adalah input pengguna. Pengguna menginput tanah dengan menggunakan pH 6,8 atau netral. Kemudian yang kedua, proses sistem. Sistem mengevaluasi tanaman yang cocok berdasarkan aturan dan JF. Yang ketiga adalah output system, yakni padi 90% hasilnya cocok. Kemudian ada juga jagung, hasilnya tidak cocok. Tantangan dan solusi. Variasi kondisi lokal, solusi mengintegrasikan data iklim dan geografi spesifik tanah. Keterbatasan data, solusi kolaborasi dengan institusi penelitian dan universitas. Kemudian adaptasi teknologi, yakni pelatihan dan sosialisasi kepada petani dan penyuluh pertanian. Potensi pengembangan di masa depan yakni membuat aplikasi untuk pertanian, kemudian untuk mendukung program pemerintah tentang swasembada pangan, dan juga untuk memberikan ilmu kepada petani-petani kita. Kemudian kesimpulan dan langkah selanjutnya adalah yakni yang pertama, finalisasi prototipe, menyelesaikan pengembangan sistem bakar berbasis prolog dengan integrasi JF. Kemudian yang kedua, uji coba lapangan, melakukan pengujian dengan petani dan lahan nyata untuk validasi sistem. Yang ketiga adalah pengembangan antarmuka, merancang antarmuka pengguna yang mudah untuk digunakan petani. Yang keempat, kolaborasi dan scaling, bekerja sama dengan institusi pertanian untuk memperluas cakupan dan adopsi sistem.